nggak penasaran kan? Karena pasti kalian sudah tahu. Udah nggak misterius juga. Karena udah pasti itu si Uya-Kuya ya kan? Nah, iya. Jadi ketemu lagi kita guys, tentunya di sini di channel kesayangan kita, channel Fitra Eli. Lo bukan. Mobil. Di Moto Mobil. Jadi ini ada dua keluarga dari Nissan, adalah dua mobil dari keluarga Nissan, sama-sama keluarga ya kurang lebih ke Skyline-Skylanan lah. Yang di sebelah kiri saya ini ada GTR R35 dan di sini adalah apa ya? Bukan GTR, tapi Skyline, tapi kayak GTR R34 kayak ya. Karena ini bukan R34 karena ditambahin E depannya jadi ER34. Apa sih bedanya ER34 dengan R34? ER34 ini adalah dia yang memiliki kode mesinnya adalah RB25DET. Jadi kalau R34 itu kan 2 pintu coupe ya kan dengan mesinnya RB26. Tapi ini adalah ya kenapa dia ER34? Karena dia memakai mesin RB25 2500 cc. Dan ini ER34 ini pintunya pintu 4 guys. Ya, pintunya pintu 4 pintu. Jadi lebih mahal dari R34. Karena kalau R34 kan sekarang harganya udah 3,5 M katanya ya. Iya, kan pintunya cuma 2. Nah, saya kan pintunya 4, terusnya lebih mahal dong. Lebih mahal dong. Lo sekolah nggak sih? Pintunya 2, harganya 3 M. Saya pintunya 4, ada lebih banyak, ya lebih mahal dong. Ya, jadi ER34 ini adalah 4 pintu. Tapi namanya ER34 bukan karena dia 4 pintu ya, tapi karena dia mesinnya adalah RB25. Nah, sebetulnya kalau kita bicara rare-nya atau rare-nya, jadi ini tadi saya bercanda ya guys. Yang benar adalah emang mobil ER34 ini harganya emang maksimal 1 miliar, tapi di bawah 1 miliar lah ya harganya. Tapi yang R34 yang 2 pintu RB26 itu udah 3 M lebih lah guys ya kan, karena di luar negeri worldwide-nya juga udah mahal. Tapi fun fact-nya adalah mobil ER34 Skyline 4 pintu ini dia fun fact-nya di Indonesia lebih jarang dan lebih langka yang punya dibanding R34 yang bertebaran di mana-mana. Setahu gue yang punya ER34 4 pintu ini cuman ada Amandio yang udah body kitnya uras. Terus ada Garasi Drift yang warnanya abu-abu. Terus gue pernah lihat lagi warna putih tapi NA non turbo. Nah sama punya gue ini ER34 warna biru ini, menurut gue kayaknya ini yang udah full spek banget secara mesinnya. Dia udah full Tomei. Nanti gue akan jelaskan Tomei itu apa. Dia adalah salah satu rumah modifikasi mobil di Jepang yang termasuk wahid lah ya. Saingannya HKS guys. Haus kasih sayang. Oke, yuk kita lihat yuk. Kelebihan mobil ER34 saya ini adalah dia ada spionnya guys. Ada kacanya. Ini ada kacanya. Jadi kalau nyetir kita bisa lihat belakang. Oh yang lain juga ada? Oh saya nggak pernah lihat yang lain. Emang yang lain ada juga spionnya? Oh iya saya juga ada ininya nih. Talang airnya guys. Asli Nissan guys. Nih tuh Nissan. Tuh asli nih guys. Ya kan? Nggak penting kan reviewnya kan nggak apa-apa. Karena yang lain kan udah lebih detail, kalau saya kan yang dari sudut pandang lain. Nah ini serius guys. Secara interior ya, interior itu dashboard ya. Sebetulnya ER34 ini hampir mirip dengan R34. Cuman bedanya yang membedakan adalah kalau R34 itu ada tachometer yang ada bulat-bulatan di atas, tapi itu bisa dipasang dan ini udah diganti, udah dipasang nih, saya ada. Nah, speedometernya beda warna guys, R34 sama ER34, tapi dia bisa plug and play. Jadi kalau punya ER34 yang 4 pintu ini bisa diganti dashboardnya plug and play, plug-plugan dengan R34 punya. Tapi kalau saya punya udah dipasang tuh atas tuh ada tachometernya tuh, ada 3 biji tuh. Oke, dan ini otomatis guys. Tuh, pintunya bisa ditutup lagi guys. Kita lihat. Yang belakang bisa ditutup kan? Nah, ternyata bisa dibuka, bisa ditutup. Nih, kelebihannya itu. Kalau yang 2 pintu kan, yang belakang nggak ada tuh. Di gini-gini nggak bisa. Ya kan? Ini kelebihan 4 pintu, guys. Ya kan? Apa? Kurang tidur. Saya banyak tidur justru. Nah, kita lihat mas ini, guys. Ini serius nih, guys. Tadi bercanda. Ini emang kita biar nggak bosen, guys. Jadi ada bercandanya, ada nggak bercandanya. Ya, saya emang lagi ngantuk banget nih, guys. Nih, saya buka Kamasun. Nah, lihat guys, ini engine bay-nya pasti akan membuat kalian ternganga-nganga, ya kan? Tuh, lihat tuh,
intake-nya kita lihat tuh. Ciri khas RB25 dia nyebrang tuh, nyebrang ya kan. Oke guys, yang gue bilang tadi, kalau RB25, ER34 udah pasti mesinnya jauh banget di bawah RB26-nya R34. Tapi untuk ER34 gue ini udah full spec banget, torsinya udah gede, horsepower-nya udah gede, karena udah full Tomei. Ya, seperti gue bilang tadi, Tomei adalah rumah modifikasi di Jepang yang ciamik banget. Ya, dia saingan sama HKS deh, kaos kasih sayang. Nah, gue kasih tahu nih apa saja yang sudah dipasang di mobil gue. Ya, ini engine-nya bottom full Tomei dan udah di balance. Camnya juga Tomei 260 guys. Nah, kalau udah camnya Tomei mau nggak mau, cam gearnya juga harus ngikutin. Ini valve springnya juga Tomei guys. Ya, jadi dia untuk RPM tinggi dia udah bisa lebih ngeboost lagi. Head gasketnya juga Tomei. Ini udah pakai injektornya RC 780 cc. Nah, ini udah pakai juga Westgate Turbo Smart 38 mm. Kenapa pakai itu? Karena ini buat gas buang turbonya tuh bisa lebih di boost, dan boostnya juga bisa lebih diatur dan bisa lebih dikontrol. Turbonya udah pakai Garrett GT30. Ini adalah Garrett GT30 ini adalah yang paling ideal dan paling pas untuk mesin 6 silinder 2500 cc. Nih guys, radiatornya udah diganti juga lebih gede. Jadi udah pakai coilover, pakai blitz, terus pakai Apex AVCR boost controller. Dia pakai Tomei fuel regulator juga. Terus fuel railnya pakai HKS guys, ini nyebrang sedikit. Terus pakai Walbro fuel pump juga supaya tembakan bensinnya lebih gede. Terus pakai ECU-nya pakai Link. Turbonya udah dipakai turbo blanket selimut ya, supaya engine bay-nya nggak terlalu panas guys. Ini udah dibungkus pakai selimut. Oke guys, ban. Oke, ini velgnya pakai Advan Racing ya, ring 18. Ukuran bannya depan 245 40 18, artinya lebarnya 245, tingginya 40. Terus ring velgnya, ring bannya 18. Gue tadi mau ganti velg sih, mau pakai T37 tapi udah dipakai di R32 gue. Nah, terus ban belakangnya, ban belakangnya lebih lebar guys. Ini 255 40 18. Oke. Nah, yang sebelah kanan saya ada GTR R35. Ini mobil yang sangat kenceng banget. Sampai di Amerika mobil ini aja ilegal, jadi dilarang, nggak boleh beredar, saking kencengnya. Untuk GTR R35 saya ini saya udah modifikasi ya, sampai nilai modifikasi 1,1 miliar lebih untuk modifnya aja. Di bagian mesin, transmisi, dan juga eksterior dan aksesoris-aksesorisnya seperti wing belakang, pelek, dan jok recaro dan lain sebagainya. Ya, sama lip-slipsnya juga karbon. Oke, dan untuk GTR R35 saya ini nanti saya akan coba jelaskan atau coba review di lain kesempatan di konten yang berbeda. Yang jelas GTR R35 gue ini udah gila banget modifikasinya, baik dari transmisinya udah Dodson, terus juga yang tuning mobil ini juga ada Mr. Toby dari Malaysia. Yang Mr. Toby ini konon kabarnya punya GTR R35 di Malaysia sampai ke 1500 horsepower. Kalau punya saya sih nggak sampai 1000 guys, tapi udah kenceng banget ya. Dan konon kabarnya nih GTR R35 ini termasuk yang 3 terkencang di Indonesia guys. Kata siapa? Kata saya guys. Mau lihat? Mau lihat videonya? Oke guys, kalau begitu terima kasih banyak. Tungguin review R35 saya atau mobil-mobil saya yang mana yang mau kalian lihat lagi di review berikutnya. Mau klasik, mau vintage, atau mau sport car, atau mau apa ya terserah. Mau Jepang, mau Europe car, kalian kasih komen di bawah ini ya. Mau saya review mobil yang mana. Kalau begitu kita cobain guys ya. Sampai ketemu, subscribe. Let's go.